Nama Dagadu itu dari bahasa Walikan Sanskerta. Jadi kalau karakter desainnya Ke arah pengembangan dari gaya atau style desain pop. Sebenarnya nama Dagadu itu dari bahasa Walikan Sanskerta yang berarti matamu di rokok gitu ya. Jadi dulu di tahun 94 bahasa gaul di anak Jogja itu bahasa Walikan. Terus kenapa dengan matamu? Harapannya adalah Dagadu ini dekat dengan customer, dekat dengan warga Jogja. Jadi seperti mata yang dekat seperti itu. Nah, logonya nama mata ya dari namanya aja matamu seperti itu. Bisa akhirnya kita buatkan logo mata. Kenapa matanya cuma satu? Sebenarnya matanya cuma satu biar fokusnya kepada mata. Kalau matanya dua kan berarti kita harus nambahin hidung dan sebagainya kan, jadi sebuah muka kan. Fokusnya matanya cuma satu seperti itu. Jadi Dagadu itu berdiri dari tahun 9 Januari tahun 94 tanggalnya. Jadi foundernya adalah 25 mahasiswa UGM pada saat itu, mahasiswa arsitektur. Jadi mereka memiliki minat dan bakat yang sama, memiliki visi yang sama, ingin bikin Jogja itu nggak melulu soal batik, perspektif Jogja dari anak muda para founder itu. Akhirnya mereka bikinlah Dagadu ini. Jadi mereka mendesain bagaimana melihat kayak seperti Tugu, Beca, atau Merapi seperti itu dengan sudut pandang waktu itu anak muda. Jadi akhirnya desain-desain Dagadu itu selalu seperti ya arts ya. Jadi membedakan dengan Dagadu dengan seperti batik dan lainnya kan, kalau batik secara pakemnya ada ya, nggak bisa diotak-atik. Kalau kita ingin perspektifnya, kita tuh perspektif anak muda melihat sebuah Jogja itu dari mana sudut pandangnya seperti itu. Kalau saya melihatnya itu lebih ke arah pengembangan dari gaya atau style desain pop ya, yang mungkin dikemas dengan cara yang jauh lebih modern dengan menggunakan kombinasi-kombinasi bentuk, kombinasi bidang yang memang kekinian. Nah gitu ya, jadi kalau dikatakan futuristik banget itu enggak gitu ya, tapi lebih ke arah pengembangan dari gaya style pop yang lebih modern atau kekinian seperti itu. Dan itu saya rasa memang sangat-sangat cocok dengan jiwa dari si Dagadu Jogja, yang memang mereka mengesankan itu dengan warna-warna cerah untuk membangun nuansa yang humoris gitu ya, membangun nuansa yang itu lebih dekat dengan anak muda, dengan anak-anak, dengan orang dewasa, itu tetap bisa masuk di sana. Jadi Dagadu itu rejuvenation brandnya, itu dari logo dengan mata lentiknya itu menjadi mata yang lebih dinamis, lebih modern seperti itu, dengan tujuan kita target marketnya adalah anak muda. Founder kita dulu membangun Dagadu ini jiwa-jiwa muda ya, jadi kita pinginnya Dagadu ini juga akhirnya anak-anak muda kan terus berkembang ya. Kita bukan mengikuti usia founder yang semakin tua, akhirnya brand ini juga ikut tua dengan pakemnya dari tahun 94. Tidak, kita melakukan rejuvenation biar agar brand ini juga bisa mengikuti anak muda pada zamannya. Karena anak muda tahun 94 sama anak muda tahun 2022 kan berbeda ya masanya. Mungkin 2022 sudah ada TikTok dan sebagainya, 94 kan tidak ada sosial media. Jadi biar brand ini juga bisa mengikuti zamannya anak muda seperti itu. Kita melakukan perubahan itu di tahun 2016 untuk itu sih. Kalau saya lihat dari produk-produknya si Dagadu Jogja, mereka itu kan mengutamakan desain-desain yang sederhana, simplicity, ya, gitu ya. Memang desain yang sederhana itu dalam kebutuhan produk, entah itu bentuk desain grafis ataupun desain komunikasi visual, semakin desain itu sederhana, gitu ya, itu akan menjadi sangat mudah untuk dipahami. Nah ini kan sangat-sangat jelas nih, sangat-sangat bisa mudah untuk dicerna oleh
ke konsumen gitu ya, mulai dari pesannya, mulai dari apa yang ingin disampaikan di sana gitu ya, entah itu mau desainnya itu bentuk desain plesetan, desain humor, ataupun mungkin kadang ada juga yang dia itu kayak bentuk-bentuk kritik gitu ya, kritik yang dikemas secara unik dan lucu gitu ya. Kemudian kalau dilihat lebih detail juga, ini menjadi salah satu andalan dari Dagadu Jogja. Ketika mereka menyampaikan secara sederhana, mudah dipahami oleh konsumennya, itu akan menjadi daya tarik dan juga menjadi salah satu kelebihan. Nah, seperti itu. Mungkin awalnya iya ya, mungkin karena kenapa Dagadu bisa jual produk kaos gitu ya, produk kaos jadi gitu. Terus kenapa kok Jangkrik enggak cuma buat kaos juga? Ternyata setelah diselami, setelah dijalani, itu perlu modal yang sangat besar kan ya, karena dan juga uangnya jadi perputaran uangnya lama dengan kita menerima orderan yang dari lain langsung jadi, terus kita langsung bayar lunas daripada kita jual sendiri. Jadi perputaran uangnya cukup lama. Makanya kami tidak fokus ke pembuatan kaos, kami fokusnya menerima pembuatan langsung jadi. Gitu, pemesanan ya, pemesanan jadi langsung jadi. Jadi kami tidak menjual kaos, walaupun kami menjual ada beberapa toko di Malioboro, kami titipkan di sana, sama ada di toko di Kejayaan sana juga ada, tapi kami tidak fokus ke situ. Paling itu cuma berapa persen lah, fokusnya kami cuma pembuatan pemesanan saja, seperti itu. Tapi kalau desain kami punya desain sendiri, karakteristiknya dan antara Dagadu dan Jangkrik itu juga beda, karena memang harus beda, tidak boleh sama. Dan kami tidak boleh mencuri desain-desain atau menjiplak ya, atau fotokopi lah itu dari desain-desain Dagadu, kami tidak boleh. Itu sudah ada MOU-nya, sudah harus punya. Kalau kami mau membuat desain kaos sendiri ya, kami punya desain tersendiri.